Kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lama tidak jumpa ini Pak Maskur ya. Iya, sama-sama sibuk mungkin gitu. Iya, saya dengar-dengar sama ada masalah dulu Pak Maskur. Masalah rumah tangga. Rumah tangga. Iya. Katanya sampai pisah itu Pak Maskur. Ceritanya itu ya apa Pak Maskur? Ya gini, masalahnya saya kan nggak merasa ngambil istrinya orang juga. Ya memang saya itu kawin dengan Syarifah. Jadi waktu itu selang 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Jadi ada salah satunya anak buahnya Taufik itu mundar-mandir nyariin saya ke tempat itu, ke tempat lainnya sampai nyampe di Alhamdulillah Yai Abdullah Sirot. Iya. Itu ya, memang toko saya di depan situ. Punya sampean di sana. Iya. Habis itu langsung saya dipanggil ke situ. Ya, ketepatan ada anak buahnya di situ. Yang nyari saya itu orang tua, nggak Itu tahu namanya. anak buahnya itu orang ditugaskan Pak Maskur ya. Kayaknya gitu. Kayaknya gitu ya. Karena sudah mondar-mandir ya. Ya, masalahnya kalau nggak ditugaskan, saya nyampe di situ ketemu saya langsung saya ditelepon suruh ngomong dengan Taufik gitu. Ya saya nggak takut, maksudnya ya langsung tak terima teleponnya gitu. Apa yang disampaikan kira-kira Pak Maskur? Ya itu suruh waktu itu sekitaran mau maghrib. Mama Ya. Jadi dia telepon, anak buahnya itu disambung ke saya, ini telepon tak terima. Kau harus datang ke pondok. Tak tunggu kau pondok kau. Kalau tidak datang tak hancurin kau, bilang gitu. Oh iya, saya pasti datang gitu. Langsung datang apa gimana Pak Maskur? Habis sisa. Wah bisa iya. Sendirian atau? Waktu itu saya mau ke kesendirian. Ya Abdullah itu nyuruh perangkat atau Pak Cari. Pak Cari. Ya suruh dampingin. Kok iki dampingan orang. Lekatnya nemoni nang pondok bilang gitu. Lah waktu sampai ke sana istri posisi di mana? Posisi di toko warung saya. Oh ditinggal. Ya saya sendiri di sana. Terus sampai berangkat sama Pak Cari. Iya. Ya terus nyampe sana gimana Pak Maskur? Ya itu nunggu enggak begitu lama Ustaz Taufik datang. Langsung tanya mukul saya coba gitu. Tanpa salam, tanpa apa, langsung kemudian sama dipukul. Iya. Dipukul apa? Ditempeleng atau? Ditempeleng. Ditempeleng. Iya. Berapa kali itu Pak Maskur? Kurang lebihnya 3 kali yang tas gitu. Setelah itu dia apa dia? Ya itu ngomong masalah, ya tanya kau kawin itu mana anunya gitu, tanya walinya. Kalau memang dia itu mau meluruskan kan otomatis, kalau memang dasar kan diakad lagi. Ya. Kalau memang meluruskan, tapi kayak kata tak pikir kan bukan meluruskan. Kalau lihat omongannya. Iya. Tapi kan waktu nikah Pak Maskur dengan istri ini kan sah kan? Ada wali, ada semua sah. Iya, maksudnya itu kawin siri. Oh, nikah siri. Iya. Terus? Iya. Malah keluarga ya masih kakaknya itu ya, kakaknya ibunya biasa-biasa aja. Waktu itu. Habis kejadian ini langsung. Jadi dia itu otomatis nggak begitu harmonis. Karena ada penekanan. Sama sih diteror atau bagaimana? Bukan diteror, masalahnya waktu itu langsung habis dipukulin, tidak lama dia itu nelpon ke Polres. Telepon Polres? Ya. Masalahnya Pak Maskur? Ya suruh bawa saya ke Polres, jadi anggota itu datang bawa 2 mobil Polres. Ya. Setelah itu datang? Tak telepon polisi, bilang gitu. Ya saya diam, saya itu ya tidak takut, ya tidak komentar, ya silakan gitu dilamati. Ya ini bawa ke kantor. Datang saya suruh bawa. Habis saya turun keluar dari kantor itu ke polisinya, tanya si istri, loh pihak perempuan mana? Loh di toko Pak. Ayo sana. Langsung diambil di toko. Ada apa? Ini mau bawa ke kepolisian. Itu saya ke istri saya sih, aku nutup kora-kora gitu. Mau saya jualnya jamu sama STNC. Ya. Habis itu langsung ikut kedua-duanya ke sana. Ke Polres? Iya. Nyampe di Polres? Nyampe di Polres, justru yang heran itu nyampe di depan Polres, yang bawa saya itu malah tanya, Mas, ini ada masalah apa? Loh, sampean bawa saya kok nggak tahu masalahnya sih Pak? Loh, sampean tadi itu di masa tak apa ketangkep? Loh,
Kalau ditangkap otomatis saya itu sementara diamankan di balai desa kedua-duanya, di kantor desa. Wong sampean bawa saya ya dari Ustaz Taufik. Istri saya waktu jualan ya dijemput. Sampean punya istri? Ya istri saya ini, kayak gitu. Enggak, sebelumnya ya ini janda ya juga. Setelah itu dibawa ke sel. Bukan di sel, langsung di ruangan. Dibawa ke ruangan. Iya, ruangan kayak gini tuh. Wis ayo wis ono wis. Pokok ngikutin anu aja. Bilang gitu. Langsung naik ke sana ya. Ya ditahan di ruangan itu. Ditahan di ruangan. Iya, Tidak boleh pulang. Nggak boleh pulang sampai pagi. Sampai pagi. Sama istri. Iya, kedua Sama istri gitu. Tapi masalahnya belum jelas. Ya, nyampe di situ ya ndak ada masalahnya itu, ndak ada masalahnya. Iya. Petugas kepolisian juga bingung sama Iya. ini kesini apa gitu. Iya. Wis ngikutin aja wis, prosedurnya wis bawa besok pulang gitu. Oh, gitu. Polisinya bilang gitu. Setelah pulang gimana Pak Mas? Waktu itu Setelah pulang dari saya Polres. dari Polres saya pulang ke rumah sendiri, istri saya pulang ke rumahnya si istri. Si istri. Iya. Kenapa kok berbeda Pak Mas? Masalahnya situ udah ada pernyataan kayak penekanan nggak boleh kumpul lagi. Intinya sama yang disuruh nalak. Juru bisa. Disuruh bisa. Iya. Yang buat pernyataan siapa Pak? Yang berpernyataan ya kantor polisi. Kantor polisi yang buat Iya. pernyataan. Disuruh bisa. Iya. Intinya istri saya nggak boleh jualan di situ. Jadi nggak boleh berjualan sama saya gitu. Nggak boleh jualan apa? Nggak boleh kumpul sama Nggak siapa? boleh jualan terus nggak boleh kumpul. Bang ini aja masalahnya asalnya saya kumpul ini yang dibuat masalah gitu. Yang dibuat masalah. Gitu loh. Bukan masalah jualannya, masalah saya kumpul sama istri. Istri. Intinya gitu. Berarti awalnya gara-gara sama nikah sama Syarifah. Syarifah, Iya. kemudian dicari, dibawa ke pondoknya Ustaz Taufik, Iya. diteleponkan polisi, Iya. dinginep di sana, pulangnya Iya. sudah tidak bersama istri. Iya. Sama mengucapkan talak atau tidak waktu itu? Kalau waktu itu saya tidak mengatakan talak. Cuman saya itu pulang dari situ pulang sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Iya. Habis itu udah wes. Jadi hubungan kita itu wes rentang. Tentang terus. Iya. Masalahnya ya sama dia takut. Kalau saya enggak, dianya kayaknya takut. Oh istrinya takut. Iya. Karena tadi ya ada penakaran, ada pernyataan. Iya, tadi. ada pernyataan dari Ustaz Taufik itu. Apa ada kalimat-kalimat yang ini dari Ustaz Taufik bahwa sama tidak boleh nikah sama Syarifah gitu? Ada pernyataan gitu? Enggak. Kira-kira. Enggak ngucap tapi saya itu kayaknya mau dirusakkan gitu. Dirusak pernikahannya. Iya, intinya nggak boleh kumpul sama Syarifah. Syarifah. Iya, intinya itu kalau Tidak menyebutkan alasan. tidak. Ya cuman waktu nanyain saya itu tanya wali. Saya cuman jawab kalau wali itu pasti ada, tapi umum kalau katanya orang gitu saya. Kalau janda bisa mewalikan diri tak gitu. Oh iya, ngikuti hukum. Cuman saya itu ingin tahu jawabannya. Wah, tidak sah kalau ada kan gitu. Ya mau enggak disahkan kalau memang nuntut meluruskan jalan kalau yang tidak sah. Karena intinya kan ini kan untuk merusak hubungan saya sama istri, bukan untuk meluruskan. Intinya kan gitu. Kalau meluruskan kan kalau menurut dia tidak sah kan otomatis mau nggak diangkat lagi kan Diangkat gitu. lagi. Iya. Kalau memang mau meluruskan. Tapi dia itu kayaknya mau merusak bukan meluruskan. Menguruskan. Iya. Pak Mas sama istri sudah punya anak enggak? Sama Syarifah. Belum. Belum. Jadi akhirnya sampai memutuskan wis tak talak. Iya, Itu jadi- berapa minggu, berapa bulan setelah kejadian di kepolisian? Setelah kejadian itu ya kurang lebihnya 2 minggu. Jadi 2 saya minggu. tuh iya tak pikir-pikir dia takut. Hmm. Tapi dia itu pingin kumpul saya tapi takut gitu loh. Pengen balik tapi Tapi takut. Nah, terus saya ya mikir masa depan. Nah, terus rumah tangga kayak apa kalau singit-singitan atau kayak kucing-kucingan kan gitu. Dan lagi kasihan situ. Masa mau ketemu suaminya aja masih kucing-kucingan kan gitu. Kira-kira apa yang ingin Pak Maskur ungkapkan ke Ustaz Taufik? Seharusnya bagaimana? Ya seharusnya kalau menjadi kayak Ustaz Taufik itu kalau mau meluruskan ya intinya khususnya untuk hubungan saya ya kalau menurut dia itu ndak sah
Seharusnya dia itu kan meluruskan harus diangkat, ayo tak angkat. Kalau menurut dia itu tidak sah. Tanpa harus merusak. Iya, tanpa harus merusak. Tapi dia itu tidak ada kata-kata gitu. Cuman tanya wali gitu toh. Tapi Jadi, alasan mukul sampean juga nggak jelas ya. tidak jelas. Ya itu mungkin ya gara-gara saya itu intinya ya kawan Saifah itu. Oh saya itu tidak kenal dia kok. Malah saya suruh ngaji ke sana, saya sibuk tak gitu. Pak Carik waktu itu kemana? Jam. Pak Cariknya waktu itu kemana? Pak Cariknya ya Ikut kepolisian atau pulang? enggak, dampingin di Kota Taufik toh. Jadi saya itu berdua yang dibawa ke sana tanpa ada yang dampingi. Gitu. Nama polisinya tahu nggak Pak Mas Pur? Tidak tahu. 2 orang itu. Kayaknya itu ada Made itu waktu itu ya, saya ingat saya. Tapi waktu itu adik saya mungkin waktu pulang itu pernyataan itu suruh moto. Pernyataannya ada nggak? Difoto sama adik saya. Difoto? Iya, tidak tahu waktu itu dipegang siapa yang asli gitu loh. Saya kan tidak bawa HP sana, ditinggal semua di rumah. Iya. Berarti surat pernyataan itu masih di polisi ya? Iya, Mas masih pulang di ya? situ ya. Nah, cuman difoto sama di sana. Difoto. Oke. Pak Maskur waktu itu setelah dari kepolisian, Pak Maskur sama istri saling ini enggak? Saling ingin punya keinginan kembali apa enggak? Iya, masalahnya kalau masih kembali itu ya Masih ya? masih masalah Masih hubungan tidak. itu masih berlanjut. Cuman setelah ada kejadian yang kayak ini, saya itu hubungannya kucing-kucingan. Jadi kayak istri ingin ketemu saya itu masih singit-singitan gitu. Iya, diam-diam gitu, takut. Masalahnya saya sama istri masih suka sama suka. Masih suka sama Iya. Setelah itu Pak Maskur Setelah itu sampai saya jalanin berapa bulan sampai istri saya itu jatuh sakit, lumpuh. jatuh sakit saking kepikiran ya? Saking mungkin dari pikirannya itu yang gelisah terus, ingin ketemu saya ndak bisa kayak gitu. Lumpuh total. Lumpuh total? Iya. Saya yang merawat kok. Mbopong ke kamar mandi. Kadang berak itu saya yang bersihin. Istri saya itu. Selama kurang lebihnya yang sakit itu 5 bulan saya yang merawat. Sama. Iya. Itu ibu dari istri tahu nggak itu? Ibu dari istri tahu. Tahu. Masalahnya sakitnya itu posisi di rumah istri. Hmm. Langsung ke ibu, udah Li, kamu bawa aja Batul ini ke rumahmu sana. Oh, jadi ibu mempersilahkan. Iya. Istilahnya untuk tira gitu. Ya. Jadi selama itu langsung tak bawa, tak rawat di sana. Alhamdulillah selang beberapa bulan mulai bisa jalan. Mulai bisa jalan. Iya. Berarti Terus habis bisa jalan itu agak enak, pulang lagi ke rumah ibu. rumah ibu. Ya, tidak lama sakit lagi, lumpuh lagi. Ya kambuh kayak sakit yang awal. Awal lagi. Iya. Terus Pak Maskur merawat lagi nggak? Lah dengan kejadian itu saya itu si ibu itu udah mulai ndak harmonis. Hubungan saya dengan Batul ini udah nggak ada dukungan. Jadi ibunya istri saya itu juga ikut gelisah karena melihat anak seperti itu. Iya, jadi saya itu masuk ke rumah sudah nggak boleh. Tapi kalau nyari obat dia itu masih merestui. Jadi lewat telepon toh. Datakan orang untuk mijet itu saya yang manggil, orangnya tak tunjukkan rumahnya itu masuk. Tapi saya ngasih tahu yang mau diobati. Gitu. Iya. Berarti seorang ibu yang pernah nggak sampean pengen tahu ini saya ngirim obat boleh tapi ketemu nggak boleh. Berarti ibu ini juga ditekan apa enggak? Kira-kira sampean pengen tahu seperti itu nggak waktu itu? Waktu itu ibu itu sempat melarang gitu. Melarang. Jadi kenapa kok melarang? Ya saya itu kurang tahu. Tapi akhir-akhir mungkin dengan melihat kejadian kondisinya anak itu, akhirnya saya itu boleh komunikasi aja. Nggak boleh masuk, tapi nggak boleh nemuin gitu. Untuk sakit kedua kalinya itu. Ada yang aneh nggak? Sempat perasaannya nggak waktu itu? Wong awalnya boleh dipersilakan bawa, kok sekarang sembuh nggak boleh? Nah, ya mungkin itu ada penekanan itu. Ada Mungkin penekanan. ya. Masalahnya waktu itu ibu itu kan di Polres itu
kau meskipun tidak sama Batul kau tetap anak Wali, bilang gitu si ibu. Iya, ibu mertua itu. Oh iya Uma, gitu saya ngomong. Sampai kapan kau tetap anakku, masih kau nggak sama Batul? Artinya mertua sampean ini masih sayang sebenarnya sama sampean. Hanya karena persoalan ini ya. Iya. Proses cerainya waktu itu gimana akhirnya sampean? Ya itu, jadi saya itu mikir, ya maksud saya itu mau tak ajak balik ya kayaknya tidak mungkin. Tambah akhir kayak keluarga itu udah tidak dukung, tidak seperti waktu sakit pertama. Iya. Jadi si adik, si kakak itu ikut-ikut, si istri saya ikut takut juga ke adik sama kakak itu. Kalau dulu enggak. Nah. Iya. Makanya saya itu tanda tanya, ada apa kok tumben tiba-tiba sekarang takut sampai ke adik sama kakak. Dulu enak-enak aja kok, meskipun kakak sampean ke rumah kakak sama-sama istri saya biasa. Iya. Saya ibu juga biasa ke rumah kakaknya. Ya karena ada penekanan tadi mungkin tuh ya. Mungkin ada yang penekanan itu dari pihak ketiga ya, kurang tahu. Kok tiba-tiba ibu itu sekarang kok kayak gini, nggak kayak dulu. Katanya ibu mertua sempat meninggal itu ya. Iya. Itu kapan? Setelah sakit lagi, sembuh lagi, nggak bisa ketemu. Iya, jadi setelah sakit keduanya itu sekitaran 3 bulan dari sakit yang keduanya itu saya. Jadi ibu itu sakit. Ibu sakit. Iya, langsung meninggal. Meninggal. Iya. Setelah meninggal itu sudah tambah nggak bisa ketemu ya? Nggak bisa. Akhirnya Sama nggak ada yang dukung. Kalau dulu kan masih ibu yang dukung gitu. Jadi meskipun komunikasi lewat HP masih bisa. Masih bisa. Iya. Masih boleh. Semenjak ibu ndak ada, udah ndak bisa, ndak ada yang disuruh komunikasi. Ke adik aja takut yang perempuan, adiknya kan perempuan, kakaknya laki. Setelah meninggal sempat telepon lagi nggak sama istri? Enggak. Enggak sudah. Artinya nggak ada komunikasi, wes kita akhiri. Iya, masalahnya dia juga takut. Ke keluarga aja takut gitu, nggak tahu ada penekanan apa kok tiba-tiba semuanya takut sekarang. Kalau si istri ini, mantan istri ketemu saya aja bilangnya takut ke keluarga sekarang gitu. Saya memang kawin siri. Jadi sewaktu itu saya secepatnya mau ngurus untuk ke kawin sah. Ya. Masalahnya saya sama istri sama-sama ngurus surat juga. Berhubung ada masalah yang kayak ini, Ada teror ya? ada teror ini ya, makanya semuanya terbengkalai. Jadi fatal semua. Ya minta maaf dan tolong kalau ada masalah orang yang kayak saya itu mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang seperti saya kayak ini. Minta tolong. Masalah saya kan ya namanya saya itu masih senang, sama-sama suka. Tapi diteror kayak ini, gimana perasaan saudara-saudara? Andaikan ada yang kejadian sama kayak saya ini gitu. Minta tolong jangan sampai ada lagi. Saya anggap korban saya ini, bukan musibah, korban. Iya, masalahnya saya udah hati-hati. Rumah tangga saya udah hati-hati. Ini kok tetap ada teror kayak ini, berarti saya itu korban, bukan musibah, ini korban. Tolong jangan sampai ada lagi korban kayak saya ini.